Assalamualaikum A dan Teteh. Kembali lagi bersama Ibu Nurul. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Shadaqallahul azim. Nah, ada Teteh, sebelumnya kita telah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama membutuhkan makan, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, serta bernafas. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelumnya A dan Teteh, apakah tahu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, pertumbuhan yaitu dicirikan dengan pertambahan berat badan dan pertambahan tinggi badan. Dan biasanya pertumbuhan ini dapat dihitung dengan angka. Sedangkan pada perkembangan ini ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Seperti yang asalnya bayi tidak bisa apa-apa, dia memiliki kemampuan untuk bergerak, merangkak, hingga akhirnya berdiri. Itulah perkembangan. Dan perkembangan biasanya tidak dapat diukur dengan angka. A dan Teteh, ternyata pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, makanan. Yang kedua, faktor keturunan orang tua. Yang ketiga, waktu istirahat. Yang keempat, rekreasi. Nah, A dan Teteh, jika ingin pertumbuhan dan perkembangannya baik, maka A dan Teteh harus makan makanan bergizi dan tidur yang cukup. Nah, A dan Teteh, selanjutnya mari kita membaca cerita. Ceritanya ada di halaman 53 di buku 3A. Nah, kita mulai ya. Namaku Hanif Wiryawan. Inilah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan diriku dari lahir hingga aku bisa berjalan yang aku dapat dari ibuku. Aku lahir dengan berat 3 kg dan panjang 51 cm. Ibuku memberi ASI atau air susu ibu untuk pertumbuhan tubuhku. Saat usiaku 4 bulan, aku sudah bisa tengkurap dan mengangkat kepala. Pada usia tersebut, aku juga sudah pandai berceloteh menanggapi ibu bercerita. Anak-anak akan cepat bisa bicara jika sering diajak berbicara oleh orang-orang di sekitarnya. Begitu kata ibu. Lalu, pada usia 8 bulan, beratku mulai bertambah menjadi 8 kg. Aku pun sudah mulai bisa berangkat. Tanganku sudah mulai kuat menahan tubuhku. Pada usia ini, aku juga sudah bisa belajar memegang sendok sendiri saat diberi makan oleh ibu. Namun, untuk memasukkan makanan ke dalam mulutku, tentu masih perlu dibantu ibu. Selain ASI, ibu juga memberi makanan tambahan yang lunak agar aku tidak tersedak. Menurut ibu, aku anak yang cepat berkembang. Pada usia 9 bulan, aku sudah mulai bisa mengangkat tubuh untuk berdiri dengan bantuan kekuatan tanganku. Melihat aku yang sudah bisa berdiri sendiri pada usia 10 bulan, ayah dan ibu mengajakku berjalan dengan memegang kedua tanganku. Aku akan melompat-lompat gembira dan bergerak seolah-olah aku sudah bisa berjalan sendiri. Pada usia 11 bulan, aku pun bisa berjalan sendiri selangkah demi selangkah. Pada usia 12 bulan atau 1 tahun, aku sudah bisa berjalan sendiri. Beratku pun saat itu adalah 11 kg dan tinggiku 76 cm. Nah, A dan Teteh, apakah sudah paham dengan pertumbuhan dan perkembangan? Jadi, untuk contoh pertumbuhan itu seperti yang Hanif tadi ceritakan, bahwa dia mengalami pertumbuhan, yaitu dari lahir dengan berat 3 kg hingga ketika berusia 1 tahun, beratnya bertambah menjadi 11 kg.
Nah, itu disebut pertumbuhan. Lalu, perkembangan dari Hanif yaitu pada saat usianya 4 bulan dia sudah bisa tengkurap dan mengangkat kepala. Lalu pada 8 bulan sudah mulai merangkak, dan pada usia 1 tahun dia sudah bisa berjalan sendiri, dan itu disebut perkembangan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Ya, semoga Ada Teteh sudah memahami materi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk Ada Teteh. Nah, tugasnya bisa dilihat pada halaman 47, yaitu yang pertama, Ada Teteh menuliskan ciri pertumbuhan dan perkembangan yang dapat dilihat pada gambar di halaman sebelumnya, yaitu 46. Lalu tuliskan pada tabel ini. Lalu selanjutnya tugasnya yaitu melakukan wawancara dengan orang tua mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, pertanyaannya dilihat dan dituliskan di kolom ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh pertanyaannya seperti ini. Berapa berat aku ketika aku lahir? Seperti itu. Ada Teteh, silakan buat daftar pertanyaan wawancaranya. Nah, selanjutnya tugas yang terakhir yaitu Ada Teteh menulis karangan atau cerita singkat tentang pertumbuhan dan perkembangan Ada Teteh dari hasil wawancara Ada Teteh bersama ayah dan bundanya. Nah, Ibu harap semoga Ada Teteh memahami materi dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Semangat dan selalu jaga kesehatan ya Ada Teteh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.